Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Oh ini. Oh sakit. Semoga temannya yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, alhamdulillah. Ini kira-kira kalian udah pada lemes ini, udah pelajaran yang keberapa ini? Lupa, ya udah berdiri dulu. Ayo berdiri dulu, kita fokus biar kalian semangat. Ya Bu. Ayo berdiri dulu. Ya. Ayo berdiri dulu ya. Nanti kalian lihat ibu terus juga akan dicontohnya. Tetap fokus, melihat, mendengar, memahami, fokus gitu ya. Satu, dua, tiga. Tetap fokus, melihat, mendengar, memahami, fokus. Oke, kira-kira ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa? Kira-kira ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat kita belajar kita belajar tentang reaksi. Oke, sebelum kalian mengetahui kenapa sih kok harus belajar materi kimia yang susah-susah, kenapa? Jadi di sini nanti akan dibaca ya kalian-kalian. Sekali dibacakan dulu. Di sini Allah itu menciptakan alam semesta dengan aturan yang sangat teratur yang sudah ada di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ayo kalian apa dibaca anak? Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi segala sesuatu yang diciptakan di alam ini sudah ada ukuran-ukurannya tersendiri. Nah, di materi dunia ini itu juga sudah ada ukurannya dengan tersendiri. Makanya dari kita mempelajari materi dunia, kita juga bisa semakin menyadari tentang kebesaran Allah dalam menciptakan alam. Pinter banget anak-anak ibu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang laju reaksi. Ada yang masih ingat pakai laju reaksi? Yang ditandai dengan jumlah reaksinya bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah produk. Nah, kemarin reaksi ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat. Nah, kira-kira apa yang berjalan cepat? Terus kalau yang berjalan lambat? Besi. Kan itu membutuhkan waktu lama. Hujan berminggu baru berkarat. Nah, agar zat-zat ini dapat bereaksi, mereka harus ada tumbuhan. Nah, ini di sini ada tumbukan kemarin biar ada tumbukan berarti harus bagaimana partikelnya? Harus, ayo ada yang masih ingat? Kalau ada tumbukan partikelnya harus ya partikelnya harus sering dan tumbukannya harus kuat. Jadi biar terjadi laju reaksi, partikelnya harus ditumbuhkan lebih sering dan lajunya kuat. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran pada siang hari ini, Ibu mau kalian dapat memahami fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari supaya kalian dapat menganalisis konsep laju reaksi dengan tepat. Yang kedua, Ibu juga mau kalian nanti akan ada praktikum sederhana. Jadi supaya peserta didik mampu mengidentifikasi faktor pengaruh dari laju reaksi. Nanti ada faktor. Terus selanjutnya dengan diskusi kelompok, Ibu juga mau nanti kalian dapat menjelaskan hubungan laju reaksi dengan teori
ditumbuhkan. Terus yang keempat, dengan hasil analisis dalam praktikum, Ibu mau kalian dapat menyimpulkan bagaimana cara mempercepat laju reaksi. Ya, jadi nanti kita akan bentuk beberapa kelompok. Nah, sekarang Ibu mau kalian mentugaskan dua kelompok. Ayo berdiri, kalian membentuk dua kelompok. Pembelajaran kita kali ini kita nanti akan praktikum. Itu harus ada menganalisis hipotesis. Tidak ada praktikum, nanti akan dibagi praktikumnya apa aja. Oke? Sekarang dilihat di depan ini ada gambar apa ini di sini? Tahu. Gambar tahu, betul. Ada gambar tahu yang dipotong kecil-kecil, yang dipotong besar. Yang biasanya bikin masak di dapur, saya. Ya gimana? Kalau masak menggoreng tahu biasanya tahunya dipotong kecil-kecil apa untuk langsung digoreng? Dipotong kecil-kecil. Kira-kira biar matang atau dipotong? Mana? Cepat matang, betul. Benar. Jadi apa? Minyak besar, betul. Biar semuanya kecil ke dalam. Terus yang sampingnya ini ada gambar apa ini? Gula. Terus ini ada gula yang dilakukan dengan air panas dan air dingin. Kira-kira yang dilakukan yang mana? Panas. Ya, biasanya kalau bikin kopi, bikin teh kan menggunakan air panas. Nah, di fenomena ini kan sama-sama bereaksi, tapi kenapa kecepatannya kok berbeda? Kenapa? Apa kira-kira yang mempengaruhi? Nah, kalian bisa tulis di bagian rumusan masalahnya nanti ini. Nah, di rumusan masalahnya berdasarkan fenomena tadi kira-kira apa? Pertanyaan apa yang muncul di dalam benak kalian yang ada tentang fenomena ini tadi? Kalian bisa tulis. Bagaimana ini tulis ya? Kira-kira apa? Ada dengan materi kira-kira apa? Ini tulis di sini. Gimana? Udah ada yang tulis? Semuanya udah ditulis? Sudah? Satu? Ya. Sudah semuanya kalau udah kalian udah berpikir sekarang kita sebelum kita nanti jadi praktikum kita harus punya hipotesis. Nah, hipotesis yang tahu apa itu hipotesis? Nah, kira-kira di sini jika semakin besar luas permukaan maka laju reaksinya akan bagaimana? Nah, tadi tahu yang dibuat kecil sama yang tahu utuh lebih besar mana luas permukaannya kira-kira? Yang kecil. Kenapa kok kecil? Karena kita bayangkan kalau ada sebuah balok, satu balok utuh sama satu balok yang dipotong-potong. Itu kira-kira luasnya bagian mana menurut kalian? Berarti luas permukaannya lebih besar yang dipotong. Nah, di sini bisa dijawab ya dari LKPD-nya. Jika semakin besar luas permukaan, laju reaksinya akan bagaimana? Bisa dijawab. Terus itu yang kedua ada jika semakin tinggi suhu. Nah, tadi contohnya tadi ada gula sama air panas sama air dingin. Kira-kira jika semakin tinggi suhunya lebih cepat atau lebih lambat? Bisa ditulis ya. Ya sudah.
Ya, jadi kita kan udah punya hipotesis, berarti saatnya kita praktik. Untuk praktikumnya nanti ibu mau ada bagian yang dia praktikumnya kan ada 4 faktor tadi, tapi yang kita praktikumkan hanya 3. Yang katalis nanti akan ada di PPT. Dan yang 3 itu yang pertama ada praktikum mengukur suhu, jadi nanti ada praktikum pakai gula yang dilakukan pakai air panas dan air dingin. Terus ada praktikum tentang luas permukaan menggunakan vitamin C yang dalam bentuk dan serbuk. Nanti ada yang lebih cepat yang mana. Terus yang ketiga ada praktikum tentang konsentrasi. Nanti pakai galon yang menggelembung pakai cuka murni atau dengan cuka dicampur dengan air. Nah setelah mau ini nanti dibagi ya praktikumnya. Ya, tadi akan disebut kira-kira yang seru kalau terus ibu ini yang ini kan kita nggak cuma dari dalam ini ditaruh ya oke ini yang praktikum betul ya dan ya ini
Nah, kalau udah selesai, perwakilan dari kelompok bisa maju ke depan. Ya, boleh silakan. Tapi nggak apa-apa dulu. Kan kita yang, oh ini udah selesai duluan. Iya. Ini udah selesai belum? Belum. Nggak apa-apa maju duluan aja. Semua perwakilan. Nanti didengarkan ya sama apa itu. Ini bagian yang apa ini? Bagian konsentrasi dan juga materi. Ya, silakan. Untuk konsentrasi, bagian kedua itu tadi, yang mana yang menghasilkan adalah besar, yang menggunakan Sukabumi karena konsentrasinya lebih besar. Terus mana yang menjadi sebenarnya agak Sukabumi. Terus bagaimana pengambilan hasil evaluasi lingkungan? Kalau menggunakan Sukabumi itu partikelnya berbeda lebih besar. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi konsentrasi reaksi, semakin banyak partikelnya maka semakin cepat terjadi. Yang lagi itu apa yang terjadi pada energi absorpsi saat kita menggunakan list, energi absorpsinya akan lebih berbeda. Nah, mengapa reaksi menjadi cepat? Karena adanya matahari. Kira-kira jawabannya dari sini ini ada yang beda nggak dari kelompok satu? Sama. Jawabannya sama semua ya. Ya berarti beri tepuk tangan dulu buat kelompok yang ada. Karena kelompok satu bisa maju ke depan. Dengarkan ya kelompok dua. Ini bagian apa ini? Ya, silakan. Bagaimana jawabannya dari kelompok dua? Beri aplaus buat kelompok. Jadi kalian sudah tahu berarti tadi 4 faktornya. Sekarang dibalik ada kesimpulan di akhir. Bisa dikerjakan kesimpulannya, bisa ditarik kesimpulan juga satu. Di situ ada gambar tahu yang dipotong kecil kecil dan tahu yang utuh. Pas pembukaannya semakin apa, pembukaannya bagaimana? Bisa dikali ya. Ya,